Jadi apa keuntungan kalian dari nonton konten-konten saya? Ya saya kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sendirian kelihatannya. Langsung aja di konten hari ini saya mau share tentang kenapa saya merubah jadwal, mengatur ulang jadwal penayangan di budihikmah.com ya. Tadinya kan di setiap hari Selasa dan Sabtu. Nah, sekarang saya berusaha untuk komitmen ngupload setiap hari Jumat. Ya, pasti ada alasannya. Makanya konten ini mau share tentang alasan kenapa saya mau komitmen untuk share tiap hari Jumat. Ya, karena pertama alasannya hari Jumat itu hari yang romantis. Nah, makanya saya memilih hari itu untuk momen saya berbagi romantisme bersama kawan-kawan yang suka nonton video saya. Ya, kenapa romantis? Ginilah, langsung aja ya. Kan setahu saya hari-hari itu, hari-hari dalam bahasa Indonesia mungkin ya, itu kan ngambil atau ngadopsi dari bahasa Arab ya. Seperti misalnya Minggu atau Ahad, itu kan dari Wahid, dari Ahad juga dari bahasa Arab. Senin, hari kedua itu Senin dari Itsnen. Selasa dari Salasa, dari 3. 4, Arba'ah, Rebo, langsung Kamis, Homsin, 5. Nah, Sabtuna kan Sab'ah, Sabtu. Nah, sedangkan Jumatnya, hari ke-6 ya, bukan sitah atau tidak mendekati dengan kata sitah gitu, dengan angka 6 gitu, dengan nominal 6, dengan sebutan angka 6, tapi Jumat, Jumu'ah gitu, Jum'ah. Nah, itu kan sangat romantis, sangat banyak cerita di dunia menurut saya gitu. Makanya bagi saya yang hari Jumatnya spesial lah. Hari yang spesial, unik, pasti syarat filosofis gitu. Nanti filosofinya apa kan bisa masuk kepada respon Rasulullah SAW ketika ditanya kira-kira kapan kiamat itu terjadi. Respon pertama Rasulullah SAW kan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya tentang kiamat itu hari apa. Langsung kan disebutkan tanda-tandanya, cuman ada spesifikasi hari yang dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu hari Jumu'ah gitu, hari Jumat. Nah, berarti kan kita mengasumsikan bahwa hari Jumat itu ya hari ke-6, hari setelah Kamis dan sebelum hari Sabtu gitu. Nah, berarti kan ada makna yang bisa kita ambil hikmahnya gitu dari dialog itu. Kenapa kiamat itu dispesifikasikan hari Jumat, meskipun entah Jumat kapan gitu, di tahun kapan. Nah, itu kan sangat menjadi bahan perenungan lah, bahan berpikir kita bersama. Selain daripada tanda-tandanya, terus hari Jumat, terus nanti kronologinya bagaimana rentetannya. Nah, sebelum daripada itu kan kita juga sebenarnya bisa terlebih dahulu merenungkan apa sih maksud kiamat itu. Apakah kiamat itu pure adalah sebuah hancurnya alam semesta gitu, kehancuran, proses atau kejadian kehancuran alam semesta, atau kiamat itu apa? Nah, nanti kan kita bisa memaknai itu dulu, itu juga gitu. Nah, cuman kembali ke fokus kenapa saya milih hari Jumat ya. Tadi hari Jumat teh kemudian lamun diterjemahkan ke bahasa Indonesia mah Jumu'ah, jamaah bersama-sama berkumpul. Jadi kan kenapa hari ke-6 itu tidak mendekati dengan angka 6 sitah gitu, seperti hari ke-7 Sab'ah deket jeung angka 7 kan, Sab'ah Sabtu. Hari ke-5 Homsin Kamis. Nah, kenapa hari ke-6 enggak sitah apa sitiah gitu, tapi hari ke-6 disebutnya Jum'ah. Nah, saya kan kita atau bisa mengasumsikan bahwa Jum'ah itu berjamaah bersama-sama gitu, berkumpul. Apalagi kalau kita membaca salah satu hadis misalkan yang meriwayatkan Adam itu diciptakan di hari ke-6 gitu, di hari Jumat. Nah, berarti kan eta aya romantisme juga.
untuk menjadi bahan berpikir kita, tadabbur gitu. Terus ada riwayat yang menjelaskan pertemuan Adam dan Hawa itu juga di hari Jumat gitu, di hari ke-6. Nah itu kan semakin menguatkan lah argumentasi kalau mau memakai bahwa Jumatnya berkumpul ya, jamaah. Apalagi kan kita mempunyai budaya sebenarnya, mempunyai syariat untuk berkumpul, untuk berkumpul bersama-sama, khususnya para kepala keluarga gitu, melakukan Jumatan gitu di hari ke-6, di hari Jumat. Sebenarnya kan di momen eta teh kita teh berkumpul teh mingguan tehnya, seminggu sekali, sepekan sekali di hari Jumat kan bukan sekedar untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, mengganti 2 rakaat sholat duhur yang biasanya menjadi khutbah gitu, sehingga sholat duhur di hari Jumat teh cuma 2 rakaat aja, dan judulnya diganti Jumatan, dengan baju yang sangat selalu diperhatikan khusus gitu, dengan persiapan yang sangat khusus gitu, mandi heula nu biasana tara mandi, pakai baju mawa sajadah dan seterusnya kan. Kita bisa memahami bahwa Jumatan teh sebenarnya lebih daripada itu gitu, tapi adalah sebuah momen sepekan sekali bagaimana umat muslim teh berkumpul membicarakan hal-hal yang urgen lah, yang perlu dibahas gitu di perkumpulan itu. Nah, eta juga kan berarti salah satu romantisme di hari Jumat gitu. Kunaon teu poe Kamis kita diseru untuk berkumpul teh gitu di waktu siang itu teh, dan hanya mengumpulkan kepala keluarga saja, tidak menyertakan ibu-ibu atau anak-anak yang perempuan gitu. Apakah itu adalah sebuah syariat yang patriarki? Ya naon sih? Aya di istilahna teh misoginis apa naon? Ya anu merendahkan gender perempuan gitu, anu mensuperiorkan gender laki-laki. Nah, apakah syariat Jumatan teh termasuk kepada gairah patriarki atau bagaimana gitu, sehingga anu diwajibkan, anu dipardukan untuk berkumpul di waktu zuhur itu teh kepala keluarganya aja gitu, dan anak-anak lelaki anu kemudian di suatu hari nanti akan menjadi kepala keluarganya juga. Kenapa tidak menyertakan gender perempuan gitu? Karena kan kalau misal kena untuk merubah sholat duhur tadi opat jadi 2 rakaat ditambahan ku khotbahnya, khotbah dalam artian ceramah gitu, anu henteu aya kaitan dengan urgensitas masyarakat atau umat di momen-momen tertentu, di wilayah tertentu, ya wajar mungkin ada komplainan, ada tuntutan dari gender perempuan gitu. Ini lumayan meureun kan memangkas 2 rakaat nu tadina 4 rakaat wae unggal poe di hari kegenep mah, di Jumat mah hayang nyobaan gitu 2 rakaat doang. Ya, mungkin kan eta kalau memang hanya soal rakaat sholat bisa aja gitu kan komplain gender perempuan deh. Tapi kan lebih daripada itu menurut Budi. Ada urgensi sehingga ada syariat Jumatan itu. Apalagi kalau misalnya dilihat dari salah satu riwayat sejarahnya kan, dulu Jumatan pertama kali teh di Yastrib sebelum hijrah teritorial lah ibaratnya, hijrah lokasi gitu. Umat muslim dari Mekah ke Yastrib yang kemudian dibangun jadi peradaban Madinah kan sebelum itu ada perintah dulu kepada Musa bin Umair radhiyallahu anhu berdakwah setelah ada Baiat Aqabah kedua kalau tidak salah mah. Yang dinama Musa bin Umair menjadi dai lah, dakwah gitu ke Yastrib, dan di sana ada gairah sosial gitu, anu sepekan sekali Bani Yahudi di kabilah apa misalkan Koinuko apa Bani Nadir misalkannya punya gairah sosial nanti setiap Sabtu teh kumpulan gitu. Apalagi mendapati dakwah Musa bin Umair radhiyallahu anhu semakin gencar, semakin ramai setiap hari Sabtu teh, sehingga sahabat Nabi Musa bin Umair lapor gitu kepada Nabi, kumaha ya setiap Sabtu Bani Yahudi ieu wae gitu melakukan syariat, melakukan gairah sosial, perkumpulan gitu. Nah, coba kamu dahului meureun. Berkumpullah kamu di hari Jumat gitu. Nah, berarti kan eta teh mendahului teh mengungguli, berarti kan aya masuk kepada gairah aizatin gitu ya. Aizatin. Karena kan kita teh umat muslim teh diseru 3 hal gitu. Aya aizatin, aya asidau, aya waglud gitu. Nah, berarti kan mendahului, mengungguli perkumpulan mereka di hari Sabtu, kemudian kita berkumpul di hari Jumat, mungkin eta bisa wae kepada gairah, kepada niatan, kepada tekad aizatin gitu. Urang harus lebih unggul. Batur Sabtu ngarumpul, urang poe Jumat ngumpul. Nah, berarti kan
Jadinya aya nilai-nilai siar, aya urgensi tertentu gitu. Nah, itu kan setahu saya salah satu riwayat, salah satu sejarah tentang salat Jumat gitu. Sebelum nantinya ada urgensi-urgensi, ada faktor-faktor lain, ada sejarah-sejarah tentang salat Jumat itu sendiri. Nah, jadi itulah salah satu romantisme dari hari Jumat, dari namanya, terus dari filosofi-filosofinya. Nah, mungkin saja kan kalau yang nyinyir mah pasti nganggap nanti kan eta cocok logi gitu. Enggak, soalnya hari kagenep Jumat mah Jumat we kudu dicocok-cocokeun dengan pertemuan Adam jeung Hawa lah di hari Jumat, jadi berkumpul, bertemu gitu bersama-sama. Eta kan adalah pola berpikir mencocok-cocokkan. Berarti kan saya teh barusan teh cocok logi. Lamun cek orang nyinyir mah kan cocok logi teh tendensius jadi goreng gitu. Jadi ilmu yang mencocok-cocokkan untuk kepentingan saya pribadi. Padahal kan ya semua ilmu filsafat hampir cocok logi semua mencocok-cocokkan gitu. Nya buat apa ada ilmu filsafat, ada ilmu kalam kalau tidak mencocok-cocokkan gitu, dah emang pasti gitu sih menurut Budi mah. Karena kan mencocok-cocokkan itu kan salah satu gairah silogisme, terus aya apa lagi kemarin saya belajar misalnya asosiatif, mengasosiasikan gitu. Langsung kadang-kadang membaca metafora gitu, membaca perumpamaan itu kan pasti mendefinisikan dulu apa yang dimetaforkannya, langsung dicocokkan dengan definisi-definisi kontekstualnya gitu. Nah, jadi bagi saya yang barusan itu Jumat nukar itu cocok logi misalkannya oke dan naon, dan bagi saya cocok logi itu di masalah gitu. Karena seperti yang sudah saya bahas di konten di edisi 2 nya tentang bahayanya cocok loginya. Emang bahaya sih orang-orang anu anti atau anu nyinyir, anu nyepelekeun kepada cocok logi itu sebenarnya orang-orang anu ingin cocok logi mereka yang dipakai gitu. Yang itu sih intinya saya punya harapan, punya namanya husnudon lah ketika saya memilih untuk posting, untuk ngupload konten-konten saya di hari Jumat itu, ya semoga saja konten saya teh bisa membuat orang berkumpul atau bisa menjadi sebuah bahan ketika mereka berkumpul, ya daripada sepi atau ya buang-buang waktu lah sambil nonton misalnya teh konten saya gitu di perkumpulan. Nah, terus juga kan saya berusaha untuk menjadikan konten saya teh konten wasaton gitu, yang menengahi konflik politik dari setiap golongan gitu. Dalam artian saya di sini tidak berada di dalam golongan manapun kecuali golongan Allah itu sendiri gitu. Ya saya tidak dalam mengkampanyekan golongan apa, tidak. Saya kalaupun harus memilih sebuah golongan, ya tidak ada golongan selain golongan Rasulullah SAW gitu, ya anu muarananya Allah keneh gitu. Jadi saya tidak mempunyai kepentingan golongan manapun. Jadi konten saya diupload untuk semua orang, untuk bersama-sama, untuk jamaah gitu, untuk kita bisa berjamaah. Ya gitu sih salah satu alasan kenapa saya ingin berkomitmen untuk ngupload postingan saya di setiap hari Jumat begitu. Dan ya saya kira apa sih keuntungan kalian baca konten-konten saya? Ya keuntungan teh kan adalah pendapatan yang kadang kita teh belum memilikinya gitu, belum punya, terus kita punya sesuatu yang baru, itu adalah keuntungan biasanya kan gitunya keuntungan teh. Atau kita sudah punya tapi kita punya tambahan, kita balik mempunyai tambahan, berarti kan itu teh bisa oke didefinisikan keuntungan teh gitunya. Jadi apa keuntungan kalian dari nonton konten-konten saya? Ya saya kira kali teman-teman akan menemukan hal yang baru gitu, akan mendapatkan tambahan lah. Dan tambahan itu apa, hal baru itu apanya? Informasi sederhana nama. Ya paling sederhana mah teman-teman akan mempunyai informasi yang baru tentang saya. Misalnya kemarin mah rada gendut, saya 70 kilo misalkan, ayeuna kemarin gering hampir seminggu, ayeuna jadi 65 kilo gitu. Jadi kan teman-teman tahu kondisi terbaru saya gitu. Nah barangkali kan teman-teman bisa share balik karya-karya teman-teman, apakah itu konten YouTube juga, atau tulisan atau foto misalkan, ya bebas kan share ke saya, share balik, nanti saya juga lihat. Berarti kan saya akan dapat keuntungan dari teman-teman. Keuntungannya apa? Ya tadi hal baru dari kabar teman-teman, atau tambahan kabar dari teman-teman yang sebelumnya sudah saya punyai juga. Itu sih. Dan terakhir saya teh gini, selain mendokumentasikan obrolan, niat saya bikin podcast teh nya saya ingin share hal-hal yang saya kira belum dipunyai lah oleh teman-teman. Ya bukannya saya merasa
so tahu atau mempunyai pemahaman yang baru, tapi saya teh inti nama punya judul-judul, punya jurnalnya. Saya teh punya niat untuk buat buku judulnya teh New Word Verses gitu, ayat-ayat dunia baru gitu. Nah, nanti saya mau sharing tentang animisme perspektif saya, tentang dinamisme perspektif saya bagaimana, apakah ada perbedaan dengan perspektif mainstream gitu. Terus anarkisme perspektif Muhammad SAW gitu. Jadi saya punya definisi demokrasi ala manhajin nubuwah misalkan. Terus ada komunisme ala manhajin nubuwah gitu. Kalau misalnya dulu ayat tulisan apa sih ya, Muhammad SAW dan Marxisme gitu ya disandingkan atau dipersuskan. Nah nanti juga ya saya punyalah pandangan-pandangan tentang hal itu gitu. Seperti kemarin juga kan saya pas sama Kang Iman sharing tentang agama, perspektif saya bagaimana. Nah, saya kira kan itu adalah hal yang berbeda dengan pandangan umum gitu, yang mungkin itu sudah diketahui oleh sebagian kawan-kawan saya, dan saya sodorkan ya mungkin ini pemahaman baru tentang agama itu apa sih gitu. Nah nanti selain saya mau mendokumentasikan obrolan-obrolan saya dengan kawan-kawan saya juga ingin membuat konten-konten tentang opini saya yang mungkin bisa saya lebih menyerbiaskan secara visual seperti ini. Ya karena kan saya juga hanya nulis di kadang-kadang dimuat di Bandung News ID sama Kang Pimrena Bang Hendra Filsupnya, dan di permata.or.id, dan ya di mana aja lah yang mau menampung gitu. Dan banyak juga yang menolaknya, tidak apa-apa, saya dokumentasikan sendiri, saya arsipkan, dan suatu saat mungkin bisa dijadikan bahan untuk konten di YouTube saya ini gitu. Intinya itu sih, keuntungan yang akan teman-teman dapatkan adalah informasi-informasi baru atau informasi-informasi tambahan, atau ya kabar dari saya lah. Itu aja sih. Sekali lagi terima kasih, itu alasan saya, beberapa alasan saya mengupload setiap hari Jumat. Itu aja sih. Semoga kita sehat selalu, semoga kita konsisten dalam upaya mewujudkan apa yang kita mau maksudkan. Itu aja lah ya pokoknya mah. Jumat nanti kita maknai bersama kenaon sih Rasulullah SAW spesifikkan kiamat itu akan hari Jumat. Kenapa tidak Rabu misalnya? Kenapa tidak Senin? Nantilah kita sharing di Jumat depan mungkin ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.